Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang terkasih. Perkenalkan, saya Pendeta Joni Alexander Lonto, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Paulus Jakarta. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini, pada pagi hari ini, sebagaimana tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9, ayat 37 sampai 42. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-murid-Mu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah, menggoncang-goncangkannya. Namun, Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, dan anak-anak pemirsa sekalian. Dalam dunia teologi dikenal spiritisme. Spiritisme menyangkut dua hal. Yang pertama adalah okultisme, dan yang kedua adalah eksorsisme atau pengusiran roh-roh setan. Roh-roh okultisme. Dan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini digambarkan bagaimana seorang ayah yang merasa beban pergumulan terhadap anaknya yang selalu dikuasai roh itu begitu berat. Sampai keluar busa dari mulut anak itu membanting-bantingkannya. Sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, dia meminta pertolongan kepada murid-murid Yesus, tapi murid-murid Yesus tidak mampu. Dalam keyakinan iman, dia datang pada Tuhan Yesus, memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dan mengusir roh dari anak itu, roh jahat, roh iblis itu. Dan penuh sukacita, Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkannya. Sehingga roh itu keluar dan tidak menguasai diri anak itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anak pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Saya 18 tahun ikut bela diri silat. Dalam dunia silat, kuasa roh itu akan menguasai hidup dan kehidupan kita jika kita
memang mengundang roh itu untuk tinggal dan berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Atau kita membuka kuncinya dalam kekosongan-kekosongan, sehingga ia datang dan tinggal menguasai hidup dan kehidupan kita. Roh jahat itu tinggal menguasai hidup dan kehidupan kita. Dari bacaan Alkitab kita saat ini, kita diingatkan, usir roh-roh jahat itu. Biarkan Tuhan Yesus yang tinggal dan bertahta dalam hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Apalagi ketika kita sudah dibaptis, dikuatkan dengan peneguhan sidi, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Undang Tuhan untuk hadir dan tinggal dalam hidup dan kehidupan kita, menguasai hidup dan kehidupan kita. Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup dan kehidupan kita, menguasai hidup dan kehidupan kita, jika kita mau berdoa selalu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca kitab dan melakukannya. Dan yang terakhir, belajar untuk terus mengampuni, walaupun disakiti dan dilukai orang sekalipun. Dengan Roh Kudus yang kita undang bertahta hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita ingin sebuah jabatan, pakai cara Roh Kudus yang bekerja menguasai hidup kita. Kalau kita ingin kekayaan, kedudukan, kehormatan, bahkan apapun yang kita harapkan dalam hidup dan kehidupan kita, juga dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup dan kehidupan kita dan menguasai hidup kita. Yakinlah kita akan diberkati dan sukses selalu dalam keberkatan Tuhan. Sekali lagi, jangan mengundang roh-roh lain tinggal dan bertahta dalam hidup kita, karena akan menghancurkan, menyengsarakan kita. Tapi undanglah Roh Kudus tinggal dalam hidup dan hidup kita, menguasai kita. Akhirnya hidup kita diberkati dan terus diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi hidup dan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan hadir menguasai hidup dan kehidupan kami, selalu dan senantiasa, dalam kami berpikir, berkata, dan berbuat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kedamaian dunia, untuk Indonesia, pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif, terlebih untuk eksekutif Presiden Prabowo, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, kepala lingkungan, pakai mereka terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Legislatif pun kami mau berdoa untuk DPR tingkat 2, DPR tingkat 1, DPR, DPD, yudikatif, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, pakai mereka Tuhan semua untuk bangsa dan negara ini. TNI Polri Tuhan berkati dalam kasih dan keberkatan-Mu. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan secara khusus dalam jabatan-jabatan strategis. Tuhan berkati dan berkati. Berdoa juga untuk gereja-gereja di muka bumi ini, dalam wadah WCC khususnya, di Asia CCA, di Indonesia PGI, dan lembaga penginjilan oikumene lainnya. Berdoa untuk gereja kami GPB, berkati majelis sinode, mupel-mupel, jemaat-jemaat, bakal jemaat dan pos-pos pelkes. Pakai semua presbiter, pendeta, penatua, dan diakan, pengurus unit misioner, pelkat, komisi, BPPJ, karyawan kantor. Pakai semua Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, mereka yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit, berduka cita, Tuhan kuatkan, hiburkan.
Mereka yang bersukacita hari ulang tahun perkawinan, sukacita lainnya Tuhan sempurnakan hidup mereka. Inilah doa sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Pakai hidup kami satu hal, hanya untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak, pemirsa yang terkasih. Demikian Morning Call bersama saya, Pendeta Joni Alexander Lonto, Ketua Majelis Jemaat GPB Paulus Jakarta. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.